Guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget buat kalian yang sudah klik video aku kali ini. Hari ini aku mau ngebahas tentang sunat pada wanita. Dan aku udah bikin polling gitu di Instagram. Hasilnya masih ada dong yang setuju untuk dilakukannya sunat pada wanita. Nah, hari ini aku mau ngebahas kenapa sunat wanita itu tidak dianjurkan untuk kesehatan reproduksi wanita. Tapi jangan lupa di like dulu, comment, and share video aku kali ini supaya banyak yang tahu tentang kesehatan reproduksi wanita. Oke, aku tunggu ya. Jangan lupa. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me? Oke guys, jadi sebelum aku lanjut tentang ngebahas sunat pada wanita, perlu kayaknya aku ngasih tahu anatomi vagina secara dasar dulu buat kalian-kalian ladies yang nonton video aku kali ini. Karena jujur teman-teman di lingkungan aku juga banyak yang masih nggak ngerti vagina itu seperti apa bentuknya. Bahkan ada yang bilang ke aku kalau ternyata kita tuh punya 2 lubang ya. Terus pipis sama melahirkan tuh di lubang yang sama nggak sih? Nah, itu kayak perlu banget aku kasih tahu ke kalian karena itu dasar banget untuk para perempuan ketahui. Nah, jadi vagina itu bentukannya seperti ini ya guys. Nah, jadi di atas itu namanya mons pubis, di mana mons pubis ini biasanya ditumbuhi oleh rambut-rambut gitu. Jadi beradanya di mons pubis. Lalu turun itu namanya klitoris. Jadi klitoris ini biasanya dilakukan sunat pada wanita tuh di daerah situ. Dan perlu kalian ketahui klitoris itu penuh dengan syaraf. Jadi sensoriknya itu banyak banget di klitoris itu. Lalu turun lagi itu namanya uretral, di mana tempat pipis kita berada di situ lubangnya. Jadi dia langsung ke kandung kemih. Beda dengan kalau kita melahirkan, keputihan atau mens itu di vagina. Jadi beda ya lubang untuk pipis dan untuk menstruasi, melahirkan dan keputihan itu di lubang vagina. Lalu ke pinggirannya itu, nah itu namanya labia minor atau bibir vagina bagian dalam dan labia mayor bagian luarnya gitu. Di bawahnya ada perineum. Nah, biasanya kalau kita nanti melahirkan ini akan meregang gitu. Nah, kalau misalnya para bidan atau dokter merasa tidak meregang dengan maksimal, biasanya akan dilakukan episiotomi atau bakal digunting supaya memperlebar jalan lahir gitu. Lalu di bawahnya adalah anus. Gitu singkatnya, cepat aja aku mau ngebahas karena tujuan aku mau ngebahas tuntas tentang sunat pada wanita pada sudut pandang kesehatan reproduksi. Oke, kita lanjut ke bahas sunat pada wanita ya. Oke guys, jadi aku akan mau ngebahas tentang sunat pada wanita ya. Karena tadi kita udah belajar anatomi dasar vagina. Jadi kalian udah tahu tuh, udah kebayang apa sih sunat wanita itu dilakukannya di mana aja. Nah, yang pertama ada 4 kegiatan sunat pada wanita yang dilakukan di seluruh dunia ini. Jadi ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah pemotongan klitoris sebagian. Yang kedua, pemotongan klitoris secara keseluruhan. Jadi klitorisnya tuh dipotong ya guys. Aduh, sedih banget. Terus yang ketiga adalah pemotongan atau pemberian aksesoris tindik anting di daerah vagina, di daerah labia mayor atau labia minor. Lalu yang keempat, yang paling miris dan yang paling tidak masuk akal tujuannya untuk apa. Jadi yang keempat itu adalah penjahitan atau penutupan bagian vagina secara keseluruhan atau secara sebagian. Jadi vaginanya itu yang lubang vagina seperti ini nih, aku tampilin ya. Nah, lubang vagina itu dijahit. Aduh. Oke deh, jadi 4 itu kegiatan yang dilakukan di seluruh dunia. Ada 4 kegiatan itu. Nah, asal kalian tahu ya guys, kalau di Amerika orang yang melakukan hitanan atau sunat pada wanita akan didenda 900 US dollar atau denda atau penjara selama 2 tahun, baik yang melakukan dan yang atau seorang ibu yang menganjurkan anaknya untuk dilakukan sunat pada wanita.
gitu. Itu untuk di Amerika. Dan kasus terbanyak yang masih melakukan sunat pada wanita itu di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Jadi masih melakukan sunat pada wanita. Oke. Aku kasih tahu dampaknya kenapa di kesehatan reproduksi pada wanita tidak dianjurkan untuk melakukan sunat pada wanita. Dan itu sudah dianjurkan oleh WHO. Oke guys, jadi selanjutnya aku mau ngebahas tentang dampaknya sunat pada wanita ini dipandang oleh kesehatan reproduksi yang tidak ada manfaatnya. Maka itu dari itu WHO menganjurkan untuk tidak lagi dilakukan sunat pada wanita ini. Beda dengan sunat pada laki-laki yang memang dianjurkan untuk kesehatan reproduksi pria gitu. Nah, kalau aku boleh kasih tahu ke kalian, dampaknya itu aku akan ngebagi dua. Yang pertama adalah jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Jangka pendek jika dilakukan sunat pada wanita adalah perdarahan spontan banyak atau sedikit. Dan kalau misalnya perdarahan itu banyak, bisa mengakibatkan shock pada diri pribadi itu. Kalau shock itu tidak tertangani, akan mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya adalah jangka panjang yang akan ditimbulkan kalau misalnya sunat pada wanita ini tetap dilakukan, yaitu disfungsi seksual. Dimana kan kalau klitoris itu adalah tempat pembuluh darah terbanyak, sehingga sensorik atau sensitivitasnya daerah klitoris itu akan meningkatkan gairah pada kita untuk berhubungan seksual. Nah, kalau itu dipotong secara sebagian dan keseluruhan, ya akan menghambat kegairahan seksual yang dimiliki wanita gitu. Lalu kalau yang kedua juga, kalau misalnya labia mayor dan labia minor atau bibir vagina bagian dalam dan bagian luar itu dipotong, nah atau diberi tindik, itu akan mengakibatkan infeksi, jamur dan bakteri akan lebih cepat masuk ke daerah reproduksi wanita. Karena reproduksi wanita itu salurannya tuh pendek-pendek gitu, kayak uretra itu langsung ke kandung kemih kan. Kalau ada bakteri masuk, nah bisa mengakibatkan kandung kemih itu infeksi, dan ya ujung-ujungnya kalau tidak tertangani bisa kematian. Begitu juga kalau di vagina yang penutupan lubang vagina sebagian atau secara keseluruhan, dimana kita tahu kalau vagina itu tempat kita menstruasi, keluarnya darah menstruasi, terus tempat juga melahirkan, dan tempat dimana kita berhubungan seksual. Kalau itu ditutup dan dijahit, darah menstruasi yang harusnya keluar itu akan mengakibatkan hematometra, yang artinya akumulasi darah yang harusnya dikeluarkan itu bisa berada lama di rahim, atau juga dia bisa masuk lagi ke daerah tuba falopi, yang dimana sel telur kita itu dikeluarkan, dan akibatnya kesuburan tidak ada, kanker juga bisa terjadi, infeksi, karena itu harusnya darah yang memang harus dikeluarkan, tidak seharusnya berada di dalam rahim atau di dalam reproduksi wanita. Gitu guys. Jadi kenapa WHO menganjurkan seluruh kementerian kesehatan di seluruh dunia ini menganjurkan untuk tidak melakukan sunat pada wanita, ya karena memang gak ada benefitnya sama sekali gitu, bahkan sangat merugikan wanita gitu. Beda dengan sunat pada pria yang memang dianjurkan untuk kesehatan reproduksi pria gitu guys. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan lagi, kalian bisa follow aku di Mel Sagala. Kalian bisa DM, atau kalian juga bisa tanya-tanya di sana, atau kalian bisa komen juga di bawah ini. Dan buat yang nonton videoku kali ini, aku mohon banget bisa share link video aku ini ke teman-teman kalian perempuan terutama, supaya tahu kesehatan reproduksi wanita gitu aja guys. Semoga bermanfaat. Selamat weekend, happy weekend buat kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and share videoku kali ini, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Thank you guys, sehat terus, bye bye.